Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 2090 sampai tahun 2092. Bab 2090, Goddess River. Junior, orang suci ini sudah menjawab pertanyaanmu, jangan bersulang atau makan anggur yang enak. Wanita hantu itu memarahi, suaranya dipenuhi dengan kekerasan dan rasa penindasan yang luar biasa. Landon Sen mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tenang, meskipun senior telah menyatakan identitasnya, dia belum menyelesaikan keraguan dalam hati generasi muda. Saya berharap untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Hantu wanita itu menekan kemarahan di dalam hatinya. Pokoknya, anak ini akan segera mati tanpa tempat untuk menguburnya, jadi tidak masalah jika dia memenuhi keinginannya. Orang suci ini telah mengikuti Dewi Styx sejak zaman kuno, dan telah dimakamkan di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun orang suci ini sudah mati, dia masih mempertahankan jejak jiwa yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, lingkungan makam Dewi itu istimewa. Puluhan ribu tahun kemudian, orang suci itu dibangkitkan oleh jiwa yang sisa. Peti mati tidak dapat dibuka dari dalam, sehingga tubuh terperangkap di dalamnya. Hantu perempuan menjelaskan dengan acuh tak acuh, dan kemudian menambahkan, Junior, jika Anda membantu wanita suci ini keluar dari masalah, wanita suci ini dapat meneruskan kekuatan magis Anda yang hebat, dan mudah untuk melintasi dunia spiritual kuno. Landon Sen merasa bahwa kata-kata hantu penuh dengan celah. Ketika pihak lain menyebut Dewi Styx, dia tampaknya tidak menghormati, tetapi ada kebencian yang mendalam dalam kata-katanya, sama sekali tidak seperti pelayan dari Dewi Styx. Jika hantu wanita ini benar-benar mengikuti Dewi Styx, mengapa dia meninggalkan jejak sisa jiwa? Jika itu untuk tujuan lain, hampir sama. Selanjutnya, Landon Sen bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa lawan sangat kuat, tetapi belum begitu kuat. Meskipun ada banyak celah dalam kata-kata pihak lain, itu tampaknya tidak sepenuhnya omong kosong, dan masih ada sesuatu yang harus dipelajari. Landon Sen terus bertanya, senior mengatakan barusan dia telah menungguku. Apakah senior tahu bahwa aku akan datang ke sini? Wanita hantu itu sangat tidak sabar, dan berkata, Dewi suci ini sangat luas. Saat Anda melangkah ke makam Dewi, saya merasakan darah Dewi di tubuh Anda. Darah Dewi pada awalnya dikubur bersama orang suci ini. Hal-hal mewakili hadiah tertinggi dari Dewi Styx. Hal ini tidak ada gunanya bagimu. Setelah Santo keluar dari peti mati, kamu harus memberikan benda ini kepadaku. Landon Sen sedikit mengangguk, oke, pertanyaan terakhir, mengapa ada peti mati kosong di kuil ini? Apakah mungkin pelayan wanita Dewi lainnya sudah meninggalkan peti mati? Dia keluar dari peti mati lebih dari 200.000 tahun yang lalu, wanita itu bersenandung dingin. Landon Sen mengerutkan keningnya. Rumor mengatakan bahwa biksu yang memasuki lantai 4 makam Dewi itu muncul lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Apakah ada hubungan antara keduanya? Hantu perempuan itu sepertinya menyadari bahwa dia telah mengungkapkan terlalu banyak informasi, dan segera berkata, baiklah, Junior, orang suci ini sudah cukup banyak memberitahumu, kamu selalu puas sekarang, cepat dan buka peti mati. Landon Sen berpura-pura menjadi bawang putih dan berkata, terima kasih, senior, karena memberitahu saya, Junior tiba-tiba ingat bahwa saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, selamat tinggal. Dia tidak lagi tertarik untuk mengajukan pertanyaan, dan dia tidak tahu apakah apa yang dikatakan hantu itu benar atau salah, bahkan jika itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Landon Sen bertanya hanya murni karena penasaran, dan dia siap untuk menipu dan melarikan diri. Kamu berani bermain denganku. Hantu perempuan membeku sesaat, dan kemudian dengan marah, pembudidaya abadi yang rendah hati, Anda benar-benar berpikir bahwa Dewi Suci tidak bisa berurusan dengan Anda ketika jiwa keluar dari tubuhnya. Karena Anda mencari kematian, maka jadilah tubuh sementara dari orang suci ini. Begitu suara itu jatuh, hantu perempuan bergegas menuju Landon Sen seperti kilat, memancarkan keluhan kekerasan. Awalnya, dia tidak ingin mengkonsumsi tubuh fisik Landon Sen dengan kekuatan jiwa, tetapi anak ini berani menggoda dirinya sendiri, dan tidak tahan, jadi dia hanya mengkonsumsi kekuatan jiwa untuk mengambil orang ini. Melihat hantu terbang ke arahnya, hati Landon Sen bergetar, dan dia buru-buru mendesak kutukan Raja Suci Yi. Untaian rune biru berlama-lama di sekitar tubuh seperti hantu, membentuk dinding tembaga dan dinding besi. Ledakan. Ada suara teredam keras, dan segera setelah bayangan virtual menyentuh rune biru di luar Landon Sen, itu terpental oleh kekuatan yang kuat, memercikkan cahaya biru yang menyilaukan. Apa? Hantu wanita yang terkejut itu berteriak dengan sedih dan kehilangan suaranya, mustahil, mantra macam apa ini yang benar-benar bisa menahan kejang Santo ini? Landon Sen mencibir, kekuatan jiwa yang mulia tidak tinggi. Adalah bodoh untuk bermimpi mengambil pemuda ini bahkan pada tingkat ini. Kekuatan jiwa lawan mungkin berada pada level tahap akhir pemurnian, yang dilawan oleh kutukan Raja Sejati Yi Seng.
Landen Sen melemparkan kutukan Raja Sejati Yisheng dengan kesadaran spiritual puncak transformasi para dewa, dan para biarawan di bawah periode Fit bahkan tidak ingin berhasil merebut tubuh mereka. Kamu. Hantu wanita itu begitu ketakutan sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain memiliki kekuatan magis untuk melawan tunawisma sendiri. Landen Sen tidak peduli dengan hantu itu. Ada rune ajaib dari Raja Sejati Yi untuk melindunginya, dan dia terus memobilisasi sisa-sisa pedang cahaya yang tersisa, mencoba untuk memecahkan batasan di depan Sungai Hitam. Formasi pedang cahaya yang tersisa, hancurkan untukku. Dengan teriakan nyaring, sejumlah besar cahaya pedang naik ke langit dan menyerang ke arah penghalang cahaya hitam di depan Sungai Hitam. Bum-bum. Suara ledakan padat mengguncang bumi, dan cahaya putih yang menyilaukan dari gelombang ledakan demi gelombang. Penghalang cahaya hitam sangat kuat, dan Landen Sen menggunakan arai pedang cahaya yang tersisa untuk membombardir untuk sementara waktu, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk mematahkan pembatasan. Hantu perempuan itu membenci, pembatasan ini tidak dapat dihancurkan, dan hanya Santa ini yang dapat membukanya. Dengan basis kultivasi spiritual regional Anda, jika Anda ingin memecahkan batasan ini, itu adalah mimpi bodoh. Landen Sen tidak peduli dengan sarkasme hantu wanita, wajahnya serius, dan dia memberikan pukulan terkuat. Aurora Slash. Dengan minuman rendah, cahaya pedang langit menyatu menjadi satu titik seperti meteor, dan menabrak penghalang cahaya hitam. Ledakan. Seperti matahari yang terik terbit, kekuatan kehancuran yang mengerikan meledak dari pusat, dan ledakan kekerasan berlanjut untuk waktu yang lama. Aurora Slash Landen Sen, kekuatannya sebanding dengan pukulan kuat para biarawan di tahap awal Liansu. Saya hanya mendengar klik, dan penghalang cahaya hitam di depan saya membuat celah kecil. Haha, ada permainan. Landen Sen tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat Aurora Slash menabrak celah di penghalang cahaya hitam. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat bahwa Landen Sen benar-benar dapat memecahkan penghalang di pintu masuk Sungai Dewi, bayangan wanita itu sangat terkejut. Larangan di pintu masuk Sungai Dewi telah beroperasi selama lebih dari 200.000 tahun, dan itu mungkin terkikis oleh nafas Sungai Dewi, yang menyebabkan kekuatan menjadi sangat lemah. Selain itu, kekuatan ofensif Landen Sen telah jauh melampaui tingkat tahap transformasi dewa, sehingga larangan tidak dapat didukung. Ups. Bayangan wanita itu tidak baik di hatinya. Jika Landen Sen melanggar batasan dan dengan keras menyentuh tubuh Dewi Styx, pembatasan itu akan disentuh dan makam Dewi akan sepenuhnya disegel, dan semua usahanya akan sia-sia. Nak, berhentilah. Jangan mencoba menyeberangi Sungai Dewi dan mengganggu Dewi Styx untuk tidur. Kalau tidak, kita semua akan terperangkap di makam Dewi dan tidak pernah keluar. Hantu perempuan berseru dengan terkejut. Landen Sen tidak percaya peringatan dari bayangan wanita itu, dan masih terus menyerang penghalang di pintu masuk Sungai Dewi. Semakin banyak retakan terbatas di pintu masuk, dan sepertinya Landen Sen akan segera menerobos. Sama seperti hantu wanita itu cemas, dia tiba-tiba merasakan bahwa pemegang darah Dewi lain dengan cepat mendekati kuil. Bab 2091, It's Not a Full Efficient Lamp. Beku Huse, Leng Tianxuang, dan Long Quan berjalan melalui hutan yang tertutup salju dan akhirnya tiba di kuil. Mereka bertiga berlumuran darah dan tampak malu. Awalnya, 6 pembudidaya memasuki ladang es, tetapi ketika mereka sampai di sini, hanya 3 dari mereka yang masih hidup. Di antara 3 biksu yang meninggal, 1 dicekik hingga mati oleh badai antariksa di ladang es, dan 2 terbunuh oleh mayat bangkai yang berkeliaran di hutan. Ada pertempuran sengit di hutan. Biksu Huse, Leng Tianxuang, dan Long Quan akhirnya memukul mundur bangkai dan berjalan keluar dari hutan hidup-hidup. Di ujung lapangan es, Landen Sen dengan panik menyerang pintu masuk ke Sungai Dewi, dan angin kencang bertiup. Afterlight Sword Array terlalu dinamis, sulit untuk tidak diperhatikan. Sen. Landen Sen. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Landen Sen datang ke sini sebelum kita? Long Quan dan Leng Tianxuang melihat Landen Sen yang rusak sekilas, dan mereka terkejut. Mata Biksu Wu tertuju pada bayangan wanita di peti mati di kuil, ekspresinya sangat bersemangat, dan dia berlutut dan berkata, Tuan Suci, generasi yang lebih muda akhirnya. Siapa tahu, sebelum Biksu Wu selesai berbicara, hantu wanita di vihara berubah menjadi Streamer, bergegas, dan berkata dengan lembut, Tuhan tolong aku, kamu ada di sini, jadi cepat pergi dan buka santa ini. Peti mati. Di antara cahaya listrik dan batu api, hantu wanita itu sudah tiba di depan mereka bertiga. Apa-apa? Long Quan dan Leng Tianxuang terkejut, mereka secara naluriah bisa merasakan hantu wanita itu memancarkan aura keras yang mencengangkan, dan mereka tidak bisa bernapas tertekan. Huff, kalian berdua, siapa yang harus kamu pilih sebagai tubuh sementara Santo ini? Hantu perempuan itu tersenyum bercanda dan melirik Leng Tianxuang dan Long Quan. Keduanya setengah kati, tetapi kekuatan fisik Leng Tianxuang jauh lebih sedikit daripada Long Quan, dan hantu perempuan memilih Long Quan. Melihat hantu wanita itu bergegas, Long Quan, yang selalu bersikap remeh, menjadi pucat karena ketakutan, dan segera menunjukkan keterampilan tata graha, Dragon Power.
Cakar naga. Longkuan meraung dengan tajam, lengannya berubah menjadi dua cakar naga emas, dan bergerak menuju cakar bayangan wanita itu dengan kilat dan guntur. Cakar naga bersinar dengan cahaya keemasan, dan mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Longkuan ingin menggunakan trik ini untuk memaksa wanita itu kembali. Serangga kecil. Merupakan hak istimewa untuk menjadi tubuh sementara Santo ini, benar-benar suatu kehormatan bagi para pembudidaya abadi Anda. Segera setelah itu, hantu perempuan bergegas langsung ke tubuh Longkuan. Apa? Ceritan tragis datang dari mulut Longkuan, dan wajah tampan yang asli langsung mulai bergerak tak terkendali. Rebut. Rebut rumah itu. Ketika Leng Tianxuang di samping melihat ini, dia sangat takut. Tubuh jiwa wanita ini mampu secara langsung memenangkan Longkuan, puncak dewa transformasi. Sungguh luar biasa seberapa kuat kekuatannya telah mencapai. Cuaca dingin membekukan sarafnya dan lari. Setelah hantu wanita menangkap Longkuan, dia meregangkan tubuhnya dan tertawa keras, hahaha, sudah lama. Sudah lama. Ternyata ini adalah perasaan memiliki tubuh yang lengkap. Dia membelai tubuh Longkuan pada saat ini, sepertinya sangat menikmatinya. Dia tidak repot-repot mengejar Leng Tianxuang yang telah melarikan diri. Melihat hantu wanita itu begitu kuat, Biksu Wu seberangkat dari lautan badai. Dia tidak melupakan instruksi hantu wanita itu, dan bergegas menuju kuil. Sisi lain. Baru saja, Landen Sen sepenuhnya mendesak formasi pedang cahaya residual untuk menghentikan larangan, dan untuk sesaat dia tidak melihat tiga biksu yang datang dari balik lapisan es. Ketika dia bereaksi, hantu perempuan sudah mengambil tubuh Longkuan. Biksu Wu sebergegas menuju kuil, targetnya sepertinya peti mati yang tertutup. Tidak baik. Kulit Landen Sen berubah drastis, meskipun dia tidak tahu apa tujuan Biksu Wu membantu hantu perempuan, bagaimana dia bisa membiarkan keledai botak ini berhasil. Keledai botak, hentikan Laozi. Dengan teriakan nyaring, Landen Sen mendesak arai pedang cahaya yang tersisa dengan semua kekuatannya. Sejumlah besar pedang cahaya bergegas ke kuil seperti gelombang besar, menghalangi jalan Biksu Wu. Melihat sejumlah besar cahaya pedang putih datang, Biksu Wu tampak muram, menggumamkan suara bahasa Sanskerta dengan suara rendah, dan mendorong telapak tangannya ke depan. Arhat Jue. Telapak tangan Biksu Wu berubah menjadi telapak tangan arhat emas yang besar, dan cahaya Buddha sangat menyilaukan. Dengan dorongan kuat dari telapak tangan raksasa emas, cahaya pedang putih hancur. Setelah menerobos penghalang cahaya pedang, Biksu Wu bergegas ke kuil. Oh, sial. Landen Sen mengutuk, ternyata keledai botak ini telah mempermainkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Biksu Wu hanya kuat tetapi tidak lemah. Kelemahan kinerja sebelumnya di lembah angin jatuh sepenuhnya berpura-pura. Melihat Biksu Wu bergegas ke kuil, Landen Sen cemas, dan buru-buru menggunakan 9 perubahan semangat pendarahan, berubah menjadi bentuk Lei Peng. Ledakan. Dengan suara gemuruh, Landen Sen dengan cepat bergegas ke kuil dengan bantuan teknik pelarian guntur terbang, dan menyemburkan badai pisau emas pada Biksu Wu yang hendak mendorong membuka peti mati. Ekspresi Biksu Wu berubah, tangannya terlipat untuk menopang perisai cahaya Buddha, menahan dampak badai pedang emas, dan seluruh orang terguncang mundur ratusan meter. Landen Sen mengambil kesempatan itu dan berhenti di depan peti mati. Sebagian besar peti mati adalah tubuh mertua yang mengaku sebagai Dewi Styx. Jika dia secara tidak sengaja membiarkan jiwanya kembali ke tubuh, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Biksu Wu mencibir, marga adalah Sen, kita bertemu lagi. Terima kasih untuk menghilangkan hambatan bagi biksu di sepanjang jalan, jika beku tidak akan datang ke sini dengan lancar. Sekarang, Anda tidak memiliki nilai guna. Jika Anda berkenalan, Anda akan taat patuh dan Anda akan ditangkap. Tuan Suci Anda mungkin memberi Anda cara menyegarkan untuk mati. Wajah Landen Sen berwarna biru, dan dia berkata dengan marah, sapa keledai botak, kau benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Ternyata kau memberiku peta sebelumnya dan biarkan aku menemukan jalannya. Apa tujuanmu? Biksu Wu dengan dingin mendengus, marga itu Sen, kamu langsung mati, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Tujuan kunjungan beku ini ke makam Dewi adalah untuk membangkitkan kembali Santa tertinggi. Begitu kata-kata itu jatuh, orang suci yang telah merebut tubuh Longkuan datang ke kuil. Temui Tuan Sein. Biksu Wu membungkuk dan membungkuk. Orang suci itu melambaikan lengan bajunya, dan kemudian menatap Landen Sen dengan ekspresi suram, dan berkata, wah, orang suci ini dapat menunjukkan kepada Anda cara untuk bertahan hidup. Selama Anda menyerah pada saya mulai sekarang, hormati saya sebagai tuan, orang suci dapat menghindarkan Anda dari kematian. Sudut mulut Landen Sen terangkat, mengapa saya menghormati Anda sebagai Tuhan? Nama keluarga adalah Sen, Tuan Sein sangat berbelas kasih, Anda berani berbicara. Tuan Suci adalah penguasa sebenarnya dari makam Dewi. Seperti Anda, Tuan Suci dapat membunuh sekelompok besar semut. Biksu Wu melompat keluar dan berteriak dengan liar. Sementara membenci Landen Sen, dia juga memuji beberapa orang suci dan berbicara tentang kesetiaan.
Landen Sen tanpa ekspresi berkata, keledai botak, kamu benar-benar mati otak. Pada levelnya, dia juga layak menjadi seorang master. Jika kamu memiliki sedikit IQ, kamu dapat dengan cepat membunuh orang suci yang mengaku diri ini bersamaku. Sayang, kita bersama-sama dibagi. Bab 2092, I will help you. Kamu. Landen Sen kaget dan mengejutkan Biksu Wu Se. Dia menunjuk ke arah Landen Sen dengan malu-malu, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu, karena takut Guru Sein membuatnya marah. Pengadilan mati. Orang suci, di samping benar-benar gelap seperti bagian bawah pot, dia sangat marah, dan sejumlah besar darah meledak di depannya dan menyapu ke arah Landen Sen. Petir dan kilat berwarna darah yang aneh melintas di darah yang mempesona, dan kekuatan kehancuran yang menakutkan membuat kulit kepala Landen Sen mati rasa. Setelah mengambil tubuh si Longkuan, kekuatan suci ini tidak setingkat sebelumnya. Serangan dari kemarahan lawan menyebabkan Landen Sen mencium bau kematian. Dinding batu ametis. Aurora Slash. Mata Landen Sen akan terbelah, dan dia memimpin untuk membuka dinding batu kecubung, dan dinding cahaya berwarna kecubung besar menyelimutinya dengan erat. Segera setelah itu, Landen Sen mendesak Remnant Light Sword Array ke ekstrim dan melakukan Aurora Slash. Sejumlah besar cahaya pedang berkumpul menjadi satu titik dan mengenai cahaya darah yang mendekat. Ledakan. Suara ledakan itu seperti petir di langit yang jernih, cahaya putih dan cahaya darah yang luar biasa terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan segala sesuatu di sekitar kuil itu berubah menjadi merah dan putih. Lapisan salju di sekitarnya pecah, dan Biksu Wu Se berjuang untuk membuka perisai cahaya Buddha untuk menahan dampak ledakan, tetapi masih terguncang. Perlu disebutkan bahwa bahkan dengan dampak seperti itu, meja persembahan di bait suci masih berdiri tinggi, tetapi buah persembahan di atasnya telah menghilang di beberapa titik. Ternyata buah persembahan adalah hal yang ilusi, dan tujuannya adalah untuk menarik para biarawan untuk mengambil umpan. Retak. Kekuatan defensif dari dinding batu kecubung diberikan ke ekstrim oleh Landen Sen, cahaya ungu cemerlang melawan dampak cahaya darah, dan sejumlah besar retakan retak di permukaan. Untungnya, dinding batu kecubung menahan setelah darah dan cahaya, dan nyaris tidak mendukungnya, tanpa mogok. Sial. Melihat bahwa Landen Sen dapat menahan pukulannya sendiri, wajah suci itu sangat jelek. Meskipun kekuatan jiwa orang suci itu kuat, karena budidaya tubuh fisik Longkuan yang terbatas, kekuatan yang bisa dia perlihatkan tidak bisa lebih tinggi dari tubuh fisik. Tingkat kekuatan ini mudah dihadapi oleh para pembudidaya biasa, tetapi Landen Sen adalah jenis yang berbeda. Sungguh luar biasa bahwa ada formasi pedang yang begitu indah di dunia roh kuno. Mengusir. Setelah memblokir serangan berikutnya, Landen Sen mengertakkan giginya dan dengan cepat memacu sisa pedang cahaya yang tersisa. Sejumlah besar cahaya pedang putih seperti gelombang besar, mengelilingi Santo di luar kuil. Ini. Beku Wu Se, yang terpana akibat ledakan itu, terbang jauh, dengan cepat bangkit dari salju, dan lautan badai berembus di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Orang Landen Sen ini dapat menahan serangan Lord Saintes tanpa cedera. Keledai botak, daripada percaya pada tingkat santa sampah ini, lebih baik membantuku membunuhnya bersama. Harta karun di makam Dewi akan menjadi milik kita berdua, teriak Landen Sen keras. Biksu Wu Se hilang sesaat. Menurut tuannya, Tuan Sein seharusnya tidak hanya memiliki level ini. Mengapa suci ini di depannya dengan kekuatan sampah sehingga dia bahkan tidak bisa membunuh Landen Sen? Bahkan, Biksu Wu Se juga bertindak atas perintah gurunya, dan dia tidak tahu banyak. Hanya saja tuannya telah berulang kali memperingatkan bahwa orang suci itu eksistensi yang unggul, dan pasti mengaguminya, jangan sampai lalai. Orang suci itu menjadi marah dan berkata, jangan dengarkan anak ini menyihir, tubuh orang suci itu disegel dalam peti mati. Buka peti mati dan biarkan jiwa Dewi Suci kembali ke daging, membunuh anak ini hanyalah masalah jari. Jadi begitu, maka Sen harus melindungi peti mati dengan baik. Setelah berbicara, Landen Sen duduk di peti mati dengan cibiran di wajahnya. Faktanya, sejak saat Santo membuat dirinya menyerah padanya, Landen Sen sudah menebak bahwa kekuatan Santo setelah merebut rumah seharusnya tidak terlalu kuat. Jika pihak lain benar-benar mampu, dia tidak akan pernah mengatakan hal semacam itu sebagian besar adalah penyamaran. Oleh karena itu, Landen Sen membingungkan Biksu Wu Se dan ingin dia berbalik. Kamu bocah yang rendah hati, santa ini pasti akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Orang suci itu merasa bahwa dia telah sangat dihina, dan dia gemetar karena marah, mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan darah yang mempesona keluar dari atas kepalanya, bersiap untuk pukulan. Ekspresi Landen Sen terkejut, dan dia segera memobilisasi formasi Ken Light Sword. Penyakit. Cahaya pedang putih yang luar biasa mencekik ke arah orang suci yang terperangkap dalam formasi pedang. Namun, orang suci itu bukan vegetarian, banyak darah melonjak naik turun, dan dia tidak takut pada pencekikan susunan pedang, dan darah pedang membuat semua cahaya pedang terhindar.
Santo masih mendapatkan momentum, darah di atas kepalanya semakin dan semakin, seperti gelombang besar, melonjak tanpa henti, nafasnya menakutkan, membuat orang berdebar dan takut. Hati Landen Sen diam-diam tidak baik, pencekikan formasi pedang hampir tidak efektif untuk orang suci, dan pihak lain telah mendapatkan momentum. Landen Sen secara naluriah merasa bahwa kekuatan pukulan Santo berikutnya akan keterlaluan. Tuan Sein, generasi muda akan membantu Anda. Lagi pula, Biksu Wu semasih berada di pihak suci. Dia tidak sebodoh yang dikatakan Landen Sen, dia sudah berduka dengan Landen Sen, ditambah kekuatan Landen Sen sangat kuat, bahkan jika dia benar-benar berbalik melawannya, dia masih akan menderita. Membawa kembali Lord Sein adalah perintah kematian guru, dan Beku Wu setahu pentingnya. Tubuh emas Rohan. Dengan napas dalam-dalam, tubuh gemuk Biksu Wu membengkak seketika, berubah menjadi sosok perunggu emas dengan panjang tubuh 1000 meter, dan hantu besar Lohan bangkit di belakangnya. Sumpit Landen Sen, mati. Tepat ketika pria perunggu emas hendak menyerang Landen Sen. Ledakan. Di kejauhan, jejak karakter, swastika, yang tampak seperti gunung besar melayang, dan menghantam punggung pria perunggu emas itu dengan guntur dan guntur, membuat auman berat. Pria perunggu emas itu terhuyung ke depan dan hampir jatuh di salju. Seseorang menyerang dirinya sendiri. Siapa ini? Pria perunggu emas itu segera menoleh dan berteriak dengan keras. Amitabha. Rekan Tao Landen Sen, aku akan membantumu. Teriakan nyaring datang, dan hanya seorang pemuda tampan berjubah emas bergegas menuju kuil. Pertunjukan Tuhan. Baik Landen Sen dan Biksu Wu terkejut, tiba-tiba Seng Xiu juga akan datang ke sini. Terima kasih atas bantuan Anda, Sen bersyukur. Landen Sen berteriak keras, mengucapkan terima kasih. Biksu Wu sangat marah, dan segera memblokir jalan Seng Xiu, dan berkata dengan kasar, Seng Xiu, jangan khawatir tentang hal itu, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Wose, keduanya biksu Buddha, perilakumu benar-benar menjijikkan. Belum lagi, biarkan biksu miskin menjadi lawanmu. Seng Xiu melipat kedua tangannya, dan menggumamkan suara Sansekerta yang dalam di mulutnya. Sejumlah besar karakter swastika menyelubungi tubuh Seng Xiu seperti air pasang, dan tubuh Seng Xiu memancarkan cahaya Buddha yang terang, dan tubuhnya terus berkembang dan tumbuh, dan akhirnya berubah menjadi sosok perunggu emas dengan 3 kepala dan 6 tangan. Setelah pergantian Seng Xiu, ada juga hantu Arhat di belakang sosok perunggu. Arhat Suying mengenakan cahaya Buddha berwarna-warni, mengendarai harimau putih yang sangat tampan, luar biasa seperti gunung. Harta karun yang agung, cahaya sang Buddha bersinar. V. Yang mulia Fuhu. Melihat hantu di belakang lelaki berkepala 3 dan berkepala 6 itu, mata Biksu Wu membulat, dan lautan badai mengamuk di dalam hatinya.